dalam 3, 2, 1. Pada masa silam, ketika tanah air masih dilingkupi oleh kabut kebodohan dan tradisi tak berdasar, sekelompok orang bangkit demi cahaya. Mereka bukan pahlawan dengan perang, tapi dengan ilmu dan keyakinan. Drama ini adalah kisah fiksi yang terinspirasi dari perjuangan awal berdirinya Persatuan Islam. Tokoh, latar, sikap dan bahasa dalam cerita ini adalah rekaan semata untuk menggambarkan semangat awal berdirinya gerakan pembaruan Islam. Semoga kita ini menjadi cermin perjuangan dan rencana semangat. Nil, kamu pernah gak sih kepikiran tentang pohon itu? Kayak apa gitu? Pohonnya hanya diam, bahkan tak bisa berpindah posisi. Memangnya bisa ya memberi kita rezeki? Kayak aneh kan? Kok bisa ya para warga desa mempercayai hal itu? Aku juga sering berpikir seperti itu, ya. Aku pun merasa aneh. Padahal pohon itu hanya berdiam diri seperti itu. Tapi para warga memberinya sesajen setiap saat. Kayak pohon itu bisa makan aja. Tuh kan, kamu juga merasakan yang sama seperti aku. Terkadang aku pengen deh merubah kebiasaan di desa ini. Aku pengen mempelajari ilmu agama lebih dalam, agar desa ini terbebas dari hal-hal bodoh seperti ini. Kita ikhtiarkan mimpi-mimpi kita ya Mil, untuk membebaskan desa ini. Kalian tuh ya, untung aku gak punya riwayat penyakit jantung. Lagian, kalian tuh berdua-duaan aja. Ajakin kita bertiga dong. Emangnya kita pohon apa? Ya kesambung mau apa deh? Nyambung, Dalam seketika, keresahan mereka berubah menjadi tawa yang menyenangkan yang akan menjadi kenangan di masa depan. Meskipun tetap terdengar dalam hati mereka tentang semua perubahan. Mungkin hal itulah yang akan menjadi sebuah awal perjalanan masa depan. Pause lah. Emang
Ibu, doakan kami selalu ya, dimanapun kami berada, kami akan usahakan saat kembali nanti, kami akan membebaskan desa ini dari kebiasaan buruknya. Selalu nak, doa ibu akan selalu ibu lakukan untuk kebaikan kami dan desa ini. Hati-hati, jangan lupa untuk kembali ya nak. Iya Bu, kami pasti akan kembali. Aku cuma nyari ilmu, gak hilang. Ya deh ya. Mereka emang terlalu dramatis sih. Hati-hati ya Mil, jangan lupa pulang. Kasihan tuh, ada yang nungguin. Apa? Pokoknya hati-hati ya Mil. Jangan dilupakan. Kebaikan selalu menyertai kemanapun kamu berada. Pasti Mil, titip ibu ya. Kalian pun jaga diri. Aku pamit, doakan aku selalu. Hati-hati Mil. Jangan lupa balik ke saya. Sukses selalu. Pada saat kami di pesantren, Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Ayat ini menunjukkan kepada kita betapa besarnya bahaya syirik. Syirik adalah dosa yang paling besar. Ia tidak hanya membatalkan seluruh amal perbuatan kita, tetapi juga menjadikan seseorang kekal di dalam neraka jika tidak bertaubat sebelum meninggal dunia. Syirik adalah menyekutukan Allah dengan sesuatu, baik itu menyembah selain Allah, meminta pertolongan kepada makhluk dalam perkara gaib, percaya kepada jimat, dukun, atau bahkan dalam bentuk ria sekalipun, yaitu beribadah bukan karena Allah semata. Itulah sebabnya kita harus memulai keimanan kita kepada Allah agar terjauhi dari syirik ini. Dan jangan lupa untuk mengingatkan dan terus sebarkan dakwah agar hal tersebut tidak menjadi kebiasaan di masyarakat kita.
Untuk lebih memakmurkan desa ini, kita harus sujud tiap kali memberikan sesajen dan juga memberikan harta sebanyak-banyaknya kepada pohon itu. Demi kemakmuran desa dan demi kemakmuran rakyat. Maaf jika saya memotong semangat kalian, tapi hal ini salah. Bagaimana mungkin pohon yang diam bisa memberikan kemakmuran bagi desa kita? Tidak ada yang bisa memberikan rezeki dan kemakmuran selain Dia yang Maha Kuasa, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berani-beraninya kamu telah menghina pohon ini, dasar sesat. Sudahlah, biarkan saja dia, dasar anak tidak tahu diri. Biarkan saja dia. Pada keesokan harinya, Pak, tidakkah kalian merasa aneh? Sebuah pohon yang hanya diam bisa memberi rezeki dan kemakmuran kepada desa kita sebegitu banyaknya. Tidakkah kalian pernah bertanya-tanya tentang hal itu? Kapan pohon itu berpindah? Kapan pohon itu memberi rezeki? Sedangkan dia hanya diam begitu saja selama ini. Ayo dong semangat Mil, masa gitu aja nyerah? Bulatkan tekad kamu untuk mengubah desa ini. Ya tuh Mil, kita bisa bawa kebenaran ke desa kita bareng-bareng. Makasih, Ina. Kamil beserta kedua kawannya, Amir dan Badrun, lantas kembali berusaha lagi untuk membawa kebenaran pada desa ini. Mereka terus-menerus berdakwah kepada para warga desa, meskipun menghadapi penolakan berkali-kali. Namun, semangat mereka tidak pernah berubah untuk membawakan ajaran kebenaran bagi para warga desa. Ibu, lihat tuh si kamu udah mulai ngajarin ajaran sesat ke warga. Iya, dia ajaran sesat yang ajaran berani-beraninya mensatari nenek moyang kita. Kita laporkan aja ke Mas Suto biar anak itu tahu rasa. Mbak, itu si Kamil lagi-lagi nyebarin ajaran sesatnya ke warga. Dasar gak tahu diri, gak ada kapok-kapoknya nyebarin ajaran sesat itu anak. Harus dikasih paham tuh biar nyerah.
Saya setuju. Yang kayak gitu emang harus dikasih paham, Pak. Kita beri pelajaran untuk anak-anak itu. Sekarang kita atur saja rencananya. Beberapa hari kemudian, Oleh sebab itu, kita jangan percaya kepada Tuhan selain Allah. Ingatlah bahwa semua pohon dan tumbuhan itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, tidak mungkin pohon itu memberikan rezeki dan kemakmuran bagi desa kita. Wallahu a'lam bishawab. Sudah. Kita biarkan saja mereka di sini sampai digerogoti pelaku dan mati membusuk. dari kejauhan, Sabila beserta adiknya menatap kelihatannya yang terkapar berteriak dengan penuh rasa khawatir. Teh, mereka gak apa-apa kan? Dek, kamu bawakan air, juga daun obat untuk mengobati luka mereka. Ayo cepat, Dek. Sabila, seorang gadis yang menyimpan luka sendiri. Saat ia kecil, kedua orang tuanya dibunuh secara misterius karena menolak menyembah pohon dan hendak menebang pohon tersebut. Sejak saat itu, ia diam-diam menolak ajaran Rasulullah, namun ia tak berani melawan. Lebih baik kita pergi ke rumah kamu, Biong. Dia tidak akan aman jika diam di sini terus. Aku khawatir luka kamu semakin parah. Iya, Biong. Kita bawa kamu ke rumahmu saja dulu.
Beberapa minggu kemudian, kemarau tiba-tiba muncul. Sebenarnya ada apa ini? Pohon kita tiba-tiba menjadi layu dan kekeringan di mana-mana. Banyak para warga yang meninggal karena penyakit. Ada apa sebenarnya ini, wahai pohon? Apakah ini ujian bagi kami? Mohon ampuni kami, wahai pohon. Di bagian lain, ada warga desa yang mulai panik melihat apa yang menimpa desa ini. Berteriak, berlari mencari sumber pangan, dan sebagian lagi ada yang menghampiri Kamil ke masjid tua. Sebagian warga yang pergi ke masjid melihat betapa sabarnya Kamil berdakwah, meskipun sudah ditentang beberapa kali. Hal tersebut membuka ruang kecil di hati mereka dan lantas pergi menuju pohon keramat menghampiri Mbah Suto untuk menuntut jawaban. Hei Suto, apakah sungguh pohon itu dapat memberi kemakmuran? Mengapa malah jadi seperti ini? Betul apa kata dia. Mengapa malah terlihat seperti memberikan penyakit kepada mereka? Lihat, orang-orang di sana mati karena percaya bahwa pohon itu dapat memberikan kesembuhan bagi mereka. Kembalikan semua harta yang pernah kami persembahkan untuk pohon ini. Kau adalah penganut ajaran sesat. Mereka tinggal rambut kayak ini. Justru mereka ada yang kata lalu. Dasar kalian kurang ajar. Ayo setuju. Ayo kami setuju baik. Dasar penganut ajaran sesat. Eta pisan mah. Wis lah, kurang serang itu. Sayangnya pokoknya mah ayo dut. Rasa takut yang sudah menyelimuti para warga menjadikan mereka semua kehilangan akal, sehingga provokasi dari Mbah Suto membuat mereka menjadi menyerang satu sama lain. Saat itu, Mbah Suto berbengkok dan menghadapi kemenangan yang luar biasa. Namun, saat mereka tengah bersorak kemenangan, tiba-tiba saja Mbah Suto dan beberapa pengikutnya terjatuh dan menumpahkan banyak darah. Para warga yang sedang bersorak sontak terkejut melihat keadaan Mbah Suto dan beberapa warga lainnya yang terlihat mengenaskan. Bawa Benar benar. Mereka lantas berteriak ketakutan. Pada saat itu, barulah mereka membuka ruang kecil di hati mereka dan lantas berlari menuju masjid tempat kami berada dan mengatakan, Bu, ada apa ini? Jangan bersujud kepada saya, insan yang tidak sempurna ini. Bersujudlah dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Ia Maha Pengampun. Saya yakin pasti Allah menerima ampunan ibu dan bapak sekalian. Itu siapa? Jeung lain kumaha? Memangnya ada apa, Pak? tanpa ada kata lainnya, mereka langsung saja mengajak Kamil beserta kawan-kawannya ke tempat perkelahian tadi. Saat itu, Kamil merasakan kesedihan yang luar biasa karena melihat salah satu warga yang bertobat sudah kehilangan nyawanya. Kalau begitu, mari kita obati mereka yang terluka.
Dan untuk mereka yang meninggal, mari kita kuburkan mereka dengan layak. Tanpa bertanya, para warga langsung memberikan ayam membantu para warga yang kesakitan dan yang meninggal. Dan peristiwa pada hari itu selesai dan sekian dengan kesedihan yang mendalam. Namun, dari peristiwa itu, banyak hal yang menjadikan pelajaran baik bagi kami dan para warga lainnya.
Beberapa bulan kemudian, kami beserta kawan-kawan yang mendirikan sebuah madrasah yang di dalamnya mempelajari mengenai Islam sesuai Al-Quran dan Sunnah. Mereka merekrut madrasah dari luar desa dan juga dalam desa untuk mengajar anak-anak di desa mereka tentang Islam yang lurus agar menjadi penerus emas. Dan salah satu pengajar itu adalah Sabila. Impian kita yang waktu itu terwujud ya, Dim. Dari mana ya? Kok aku nggak ingat ya? Yang waktu pulang sekolah bilang, waktu itu kamu bilang kamu gak setuju dengan tradisi pohon itu dan ingin menghilangkannya. Dan waktu itu aku pun berpikiran hal yang sama denganmu. Maaf, tapi aku nggak ingat. Sebenarnya aku sudah mengagumimu dari dulu, Bil. Apa menikah denganku? Indahnya. Dan itu yang kayak Kamil. Jangan kakak tuh. Mereka semua menemukan akhir yang bahagia dari kisah mereka yang juga menjadi sebuah moral bagi mereka untuk terus berdakwah dan belajar agama Islam lebih dalam. Perkenalkan saya Nafisa Muhammad Lumas sebagai ibu kami. Perkenalkan, saya Revan Fatal Barat sebagai adik Sabila. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siti Banta. Saya RT sebagai Ihsan.
Saya Arif. Saya Fatir. Perkenalkan, nama saya Hijam. Saya Irfan. Saya Aksena. Kita sebagai warga baik. Perkenalkan, nama saya Tommy sebagai Perel Muhammad Isbat Al-Haraj. Saya Ndut sebagai Jibril Rifda Nadawi Guna. Kami sebagai pemabuk. Perkenalkan, saya Adit. Perkenalkan, Saya Eko. Saya Saropoji. Saya Icap. Kami sebagai warga jahat yang yang hebat-hebat. Dipersilahkan. kita di sini diperkenalkan guru-guru juga ya, bermain di belakang layar yang membuat cerita. Sekarang kita panggilkan guru-guru yang di belakang panggung kita. Naik Aura naik. Yang mana naik, siapa naik, Baim naik. Ayo kita baris-baris 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih buat Kang Ahmad. Oke, di sini mungkin ada beberapa pertanyaan untuk rekan-rekan yang sudah menyempatkan waktunya untuk memimpin alur cerita tersebut dan juga membuat kita semua bahagia atas perjalanan tersebut. Oke, yang pertama mungkin perkenalan dari beberapa yang ada di depan sini. Kenapa sampai nangis? Oke, dari ujung Perkenalkan, nama saya Salman. Saya sebagai crew talent juga sebagai recorder dari pengisi suara tadi. Lanjut ya. Perkenalkan, nama saya Luna Nabi sebagai Salman Teller. Perkenalkan, nama saya Ahu Rekma. Saya sebagai penulis naskah sekaligus. Perkenalkan, nama saya Zuhwa Nabila Asmarani. Sebagai kru talent dan pengantin sejarah. Perkenalkan, saya Najida Zahra Aulia sebagai pembuat alur cerita. Perkenalkan, saya Zaki Zaidan. Saya sama seperti Luna ya. Oke, perkenalkan, nama saya Ibrahim Baring. Saya sama seperti Luna artis. Namanya siapa kamu? Nenek-nenek. Nanti nak membuat alur cerita begitu. Terima kasih. Nah, untuk mungkin kita pengen di sini semua pengen tahu berapa lama sih jangka waktu untuk membuat alur cerita ataupun semuanya gitu lah. Jawab berapa lama ya, Ten? 5 hari. 5 hari. Hari pertama, kalau boleh jelasinnya, untuk seminggu kita bikin alur cerita, 3 hari kita bikin naskah, 1 hari kita recording naskah untuk pengisian suara, dan untuk latihan kita cuma dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Cuma 4 hari kita latihan. Jadi kami sebagai kru BTS atau kru belakang panggung mengucapkan banyak permohonan maaf apabila banyak kekurangannya ya.
Terima kasih, terima kasih. Dan oke, mungkin untuk terakhir kali dan Mas ya, apa yang ingin mungkin ada yang kita dari sini sampaikan kepada teman-teman melalui kita tercinta ini ya. Dari kami ini sebagai pembuktian bahwa gimana ya? Ini sebagai pembuktian kami belajar di pesantren yang biasa belajar balago, usul fikih, apalagi paroid, nahu yang juga tentunya jauh dari kehidupan pertelangan seperti ini, perfilman seperti ini. Kami bisa membuktikannya. Tepuk tangan untuk Alimin. Mana Buya besar, pemikiran sama Muhammad. Dari aku ya, mau ngucapin makasih buat talent yang mau kerjasama dengan mau ya. Dan fun fact ya, ini tadi mereka tuh bukan dari Taskia, mereka tuh kayak menyempatkan waktunya setiap hari ke sekolah sampai sore. Terima kasih ya buat dari aku juga mau mengucapkan beribu-ribu terima kasih, termasuk kepada seluruh guru dan juga kepada semua talentnya. Makasih banyak, makasih jazakumullah khairan. Dan juga terima kasih kepada semua para penonton yang udah excited gitu, udah support kita buat sampai sekarang ini. Yang lain juga makasih banyak. Aku yang sangat keren gitu ya, melihat perjuangan kru semua dari mulai penyanyi sampai sekarang. Terus buat talent-talent yang sebenarnya kita tuh sulit banget buat bikin mereka sulit nyari yang mau gitu, tapi talent yang sekarang tampil itu tuh benar-benar tulus tanpa kita gak ngasih uang, gak ngasih apa, tapi mereka benar-benar membuktikan bahwa mereka keren. Terima kasih banyak teman-teman TC lain dan teman-teman Mu'alimin yang sudah support kami. Terima kasih banyak. Kita semua dari saya udah semua diwakilkan, jadi terima kasih banyak untuk semuanya dan hadir juga yang udah menonton. Terima kasih banyak. Jiranya sabi gue nya. Kalau sampaikan semuanya ya. Sangat berterima kasih banyak kok kepada ini teman saya. Hey. Ya ini Haura ya, Haura tadi sangat benar-benar apa? Kita semua wow tapi Aku mungkin sedikit kata-kata.